New Normal Ibadah Fisik GRII Andika Surabaya. Gereja dilengkapi dengan sejumlah alat sanitasi dan ruangan yang digunakan senantiasa disterilisasi untuk menjaga keamanan. Bagi Anda yang rindu untuk hadir secara fisik dalam gereja, harap memastikan Anda datang dalam kondisi yang sehat dan aman. Sebelum memasuki gedung gereja, harap mencuci tangan dengan sabun dan sesuai protokol yang ditetapkan di tempat yang telah tersedia. Kemudian petugas akan memeriksa identitas Anda yang telah mendaftar dan juga memeriksa suhu serta mencatatnya. Harap mengantri dengan menjaga jarak. Penggunaan lift hanya dibatasi untuk maksimal 2 orang. Dahulukan bagi yang membutuhkan atau Anda dapat menggunakan fasilitas tangga untuk menuju ke ruang kebaktian. Usher akan menyambut dan mengarahkan Anda. Dihimbau untuk tidak bersalaman agar menghindari kontak fisik. Selama berada di kawasan GRII Andika, Anda wajib menggunakan masker sesuai standar. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan QR Code atau transfer ke rekening gereja. Diimbau untuk tidak berkerumun dan senantiasa menjaga jarak satu dengan yang lain. Demikian protokol kesehatan yang penting untuk kita simak dan terapkan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan bersama. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui website covid.grii-andika.org atau menghubungi kontak person sesuai dengan nomor yang tertera. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali boleh bertemu kembali dan kita boleh beribadah bersama-sama. Mari kita menghadap kepada Tuhan dengan sukacita dan dengan hormat. Mari kita mempersiapkan diri untuk boleh bersama-sama beribadah. Kita bersama-sama bersaat teduh, kiranya Tuhan menyertai kita sekalian. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Kebaktian hari Minggu ini kita dasari di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya berkat anugerah pertolongan dari Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Kita menyambut dengan pujian yang pertama, kasih Allah
Kasih Allah begitu besar dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang dan mencapai dunia. Dia mengaruniakan anaknya, memberi kemenangan, mendamaikan, mengampuni orang-orang berdosa, yaitu kita. Mari kita memuji Tuhan, kasih Allah. Kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang namun mencapai dunia. Mengaruniakan anaknya, memberi kemenangan, mendamaikan dan mengampuni orang-orang berdosa. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Walau dengan dawat selaut, langit dijadikan kertas, tiap batang sebagai pena dan tiap orang penulis tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malak dan saleh-salehnya. Yang bercacat dikasihani, diampuni, disembuhkan. Kasih Allah tak terbatas, kau pun dapat menikmati. Walau dunia ini berakhir dan kuasanya lenyap, kasih Allah tetaplah teguh kekal selama-lamanya. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh dipanggil, dijadikan anak-anak Tuhan. Kami orang-orang yang berdosa, namun Tuhan yang terlebih dahulu boleh mengasihi kami, boleh memanggil, menjadikan kami menjadi anak-anak Tuhan. Dan Tuhan juga yang boleh menghidupkan akan rohani kami, supaya kami tidak hidup seluruh dunia, namun kami boleh melihat akan keagungan Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia bagi kami orang-orang berdosa dan telah menebus dosa manusia yang berdosa dan boleh menyelamatkan manusia berdamai kembali dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan sertai kami. Kuduskan kami ya Tuhan, dan sertai ibadah kami pada hari Minggu ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya Tuhan menopang setiap kami orang-orang yang berdosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita memuji pujian yang kedua. Dalam gelap terangnya bercahaya, di dalam gelap terang Allah bercahaya. Kita menyanyikan pujian yang kedua. Dalam gelap terangnya bercahaya. Dalam gelap terangnya bercahaya, haleluya. Sekarang sampai selamanya, haleluya. Firman jadi manusia, haleluya. Terang hidup bagi
umatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak Allah ke dunia, haleluya. Yang mencipta semesta, haleluya. Berpancarlah mulianya, haleluya. Dia benar dan beranugerah, haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya padanya, haleluya, menerima hidup kekal, haleluya. Dia lahir dari Allah, haleluya. Dia kudus, tiada bercela, haleluya, haleluya, haleluya. Kristus hadir di dunia, haleluya. Hikmat Allah di dalam Dia, haleluya. Firman kekal dah datang, haleluya. Umatnya Dia pimpin pulang, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kiranya Tuhan senantiasa boleh menerangi hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca ayat bertanggapan. Kita akan membaca Amsal 2, ayat yang pertama sampai 22 secara bergantian. Ayat pertama saya membaca, ayat yang kedua pria, ayat yang ketiga wanita, dan seterusnya sampai ayat ke-22. Amsal 2 ayat 1 sampai 22, faedah daripada menuntut hikmat. Kita mulai. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, pria, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. wanita, Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak tercela lakunya. Pria, Maka engkau akan mengerti sambil menjaga jalan keadilan. ya, 8, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. 10, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat. Yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing yang licin perkataannya. Yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar.
Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercela yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Kiranya firman boleh menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan memberkati. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama berdoa untuk dua pokok doa syafaat. Kita akan mendoakan, yang pertama adalah berdoa untuk peringatan kenaikan Tuhan Yesus 1 minggu lagi. Kemudian yang kedua kita akan berdoa untuk kesaksian orang percaya. Kiranya Tuhan menggerakkan hati orang-orang percaya untuk berani bersaksi tentang Kristus, menerangi kegelapan dunia ini supaya banyak orang boleh kembali kepada Kristus. Mari kita mempersiapkan diri, kita bersama-sama berdoa, biarlah kita boleh berdiam diri sejenak, kiranya Tuhan boleh mengampuni dosa-dosa kita dan memimpin doa-doa ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ampuni dosa-dosa kami. Berkati kami, tolonglah kami. Pimpin kami di dalam kami boleh berdoa, kiranya doa yang kami naikkan bersama-sama berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita berdoa untuk pokok doa yang pertama. Kita mendoakan untuk peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri tanggal 13, kita akan berdoa kiranya Tuhan boleh tetap memimpin gerejanya, memberi kita semangat, boleh bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa bersyukur ya Tuhan, kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada tanggal 13 yang akan datang hari Kamis. Biarlah Tuhan yang boleh memimpin gerejanya, memberi kami semangat, kekuatan. Kami boleh tetap mengikuti akan ibadah pada hari itu dan boleh bersama-sama kami beribadah, memperingati, mengingat kembali akan Kristus yang sudah bangkit dan boleh naik ke surga. Boleh menjadi pengharapan bagi iman sejati setiap orang yang percaya. Kiranya Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami. Berkati semua persiapan setiap orang yang melayani, kiranya Tuhan boleh pimpin kami. Berkati jemaat-Mu, kami boleh bersama-sama bersiap mendoakan agar hari itu menjadi momen kami bersama-sama boleh hadir dan boleh beribadah bersama. Kiranya Tuhan sertai firman yang akan disampaikan pada hari ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kiranya boleh menjadi berkat bagi gerejanya. Berkati hamba Tuhan, berkati pengurus, berkati jemaat-Mu, berkati gereja ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang kedua, mari kita berdoa untuk kesaksian orang percaya, kiranya Tuhan menggerakkan hati kita untuk boleh berani bersaksi tentang Kristus, supaya boleh menerangi kegelapan di dunia ini, dan banyak orang boleh kembali kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa, kiranya Tuhan yang memberi kekuatan, semangat bagi kami, jemaat Tuhan, agar kami boleh tetap digerakkan untuk boleh memberitakan Injil. Biarlah kami boleh bersaksi tentang Kristus yang sudah hadir 2000 tahun yang lampau, boleh hadir, lahir di dunia ini, dan boleh mati di kayu salib untuk orang menebus dosa manusia. Kiranya Tuhan juga yang menolong akan setiap pemberitaan Injil agar boleh terus dikerjakan sampai ke ujung bumi, sampai hari kedatangan Tuhan kembali. Kiranya Tuhan memberi kami kekuatan, kiranya Tuhan boleh menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita menutup doa-doa ini dengan doa Bapa kami, doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus sedemikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita mempersiapkan diri untuk boleh mendengarkan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Solomon Yo. Kita menyanyikan pujian Karena Allah Cinta.
Karena Allah cinta, diberikan anaknya, mati di Golgota membebaskan saya. Ia akan datang pula, alangkah mulianya kasihnya pada saya. Kita menyanyikan pujian ini, bait bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Karena Allah cinta, diberikan anaknya, mati di Golgota membebaskan saya. Ia akan datang pula, alangkah mulia kasihnya pada saya. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back, what glory that will be. Wonderful His love to me. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekarang kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membaca dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang pertama. Mari kita sama-sama membuka Injil Yohanes pasal yang pertama. Kita membaca ayat yang ke-10 sampai dengan 14. Mari kita akan membacakan demikian. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mari kita akan tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di dalam surga, kami telah membaca firman-Mu yang kudus. Kiranya boleh menguduskan hidup kami, pikiran kami, dan seluruh apa yang ada di dalam keberadaan kami. Engkau yang boleh memberikan pencerahan, memberikan kekuatan, agar kami boleh menjadi pelaku kebenaran, menjadi orang-orang yang Engkau berkati. Karena begitu besar cinta Allah kepada kami, sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, supaya kami memiliki hidup ilahi, hidup seperti Kristus. Kami boleh kembali kepada apa yang menjadi rencana Tuhan, hidup menyerupai Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran-Mu, menguraikan dengan kekuatan, pertolongan hikmat Roh Kudus, dan dengan kuasa dari Tuhan. Agar firman-Mu datang sebagai suatu kuasa yang boleh memperbaharui, yang boleh membangun kami, yang boleh memberikan pada kami satu akan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mengasihi isi dunia, mengasihi Anda dan saya, kita semua. Sekalipun kita telah berdosa, jahat dan bodoh, dan terus memberontak kepada Tuhan. Tetapi saudara, Dia peduli dengan rahmat-Nya yang besar. Dia tahu derita kita, Dia tahu sengsara kita. Dia tidak membuang kita. Dia mengasihi kita, Dia mau datang, Dia mau menyelamatkan kita. Seperti seorang ibu dan bapak yang sayang pada anak-anak mereka. Anak-anak seringkali tidak benar, kurang ajar, tidak tahu terima kasih, dan sering melukai orang tua. Tetapi cinta daripada orang tua mengalahkan kebencian, kemarahan, kejengkelan.
Sehingga dia terus mau menjangkau, menolong anaknya kembali ke jalan yang benar. Agar anaknya boleh hidup benar, boleh diberkati. Itulah sukacita seorang tua. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan. Ketika seorang anak kecanduan narkoba, obat terlarang, zat adiktif yang telah merangsang menguasai mereka, terjadilah satu perubahan dalam diri anak ataupun seseorang yang memakainya. Mereka menjadi rusak secara karakter. Mereka menjadi rusak secara kemampuan bernalar otak mereka. Mengalami satu kemerosotan. Tubuh mereka rusak. Kekuatan mereka menjadi rusak. Hidup mereka menjadi parasit. Hanya membuat gaduh. Bahkan mereka berpotensi untuk membahayakan orang tua dan anggota keluarga. Bukan saja nyawa dan juga harta. Saudara, apalagi kalau mereka itu main-main dengan bandar, dengan mafia, bisa-bisa seluruh keluarga akan menjadi incaran. Maka ketika orang tua melihat ada anak yang terjerumus ke dalam jalan yang salah, yang bodoh seperti demikian, maka harapan satu-satunya lah supaya anak itu bisa sadar, tobat, bisa diobati kembali ke jalan yang benar, bisa memiliki hidup yang baru, hidup yang normal. Mungkin dia akan menjadi berkeluarga, punya pasangan, punya anak, kerja yang normal, dan bisa berguna bagi masyarakat, bagi orang banyak. Saudara, tidak semua anak bisa berhasil kembali. Sebagian orang tua sangat cemas. Dan jika ada satu cara di mana anak itu bisa dibantu untuk kembali, mereka rela membayar harga. Karena mereka begitu mengasihi anak-anak mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah gambaran kondisi manusia di dalam dosa. Bukan perkara yang mudah. Manusia telah dirusak oleh dosa. Dunia telah dirusak oleh dosa. Masyarakat dirusak oleh dosa. Pribadi lepas pribadi dirusak oleh dosa. Sehingga manusia penuh derita, penuh kekacauan, penuh dengan kuasa kejahatan. Yang menimbulkan satu derita dan kebinasaan yang kekal. Di dalam kondisi seperti inilah Allah mengasihi manusia. Dia memberikan hadiahnya yang terbesar. Dia memberikan dirinya. Dia mengirimkan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, untuk datang, mencari, menyelamatkan kita. Dan bahkan berserah, mengorbankan diri menjadi korban tebusan dosa. Agar kita boleh diselamatkan. Diselamatkan secara sempurna. Kembali kepada apa yang menjadi rancangan Tuhan yang mulia bagi kita, supaya kita hidup bersama-sama Dia di dalam hidup kekal, di dalam kekekalan, di dalam satu keberkatan. Kita membaca firman yang tadi telah kita baca bersama, betapa besar anugerah Tuhan bagi kita. Di dalam ayat yang ke-10 dan 11 ada sesuatu paralelisme, ada sesuatu kalimat yang diulang dengan message yang sama, yaitu bahwa dikatakan Dia, yaitu firman Allah pencipta pribadi kedua, itu telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Lalu ayat yang ke-11 dikatakan Dia datang kepada milik kepunyaannya. Saudara, kita berkali-kali menegaskan betapa Allah mencintai umat manusia yang dinyatakan di dalam satu cinta yang begitu berlimpah-limpah. Dia memberikan sesuatu yang begitu luar biasa di dalam Yesus Kristus. Dan perlu 2 kali diulang. Dalam satu pengulangan, dalam satu paralelisme sebagai penekanan. Supaya kita tidak luput untuk memperhatikan bahwa inilah yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Dia datang kepada dunia yang Dia ciptakan. Kepada manusia yang Dia ciptakan. Dia sudah ada datang kepada milik kepunyaannya. Kepada orang yang adalah miliknya. Ada suatu perbedaan kualitas, perbedaan ontologis antara pencipta dan ciptaan. Dan sekarang pencipta merelakan diri untuk datang bagi manusia yang diselamatkan. Manusia yang telah kotor, jahat, memberontak dan penuh dengan satu sifat destruktif, penghancuran yang luar biasa. Inilah cinta Tuhan yang luar biasa. Saya sangat menghargai dan sangat bersyukur untuk seorang dokter. Ya,
dari sekian dokter yang menjadi alat di tangan Tuhan waktu ada masalah fisik kesehatan, maka banyak dokter menjadi satu berkat. Ada seorang yang sangat berkesan bagi saya. Waktu saya baru lulus dari sekolah teologi di Malang, saya ke Jakarta. Tidak lama kemudian perut saya sering bermasalah. Lalu kemudian saya mencari internis, dokter internis. Saya tidak tahu bagaimana akhirnya saya ketemu dengan seorang dokter dan ternyata sangat tepat saya berobat ke dia. Saya mengunjungi tempat prakteknya di rumahnya yang tidak terlalu jauh dari tempat gereja saya melayani. Dan saya sangat terkesan bagaimana dia melayani saya. Seringkali dokter itu sangat menyakiti hati karena menghina pasien yang dianggap bodoh. Waktu saya bertanya-tanya, dia menjawab dengan sangat baik, sangat menghargai. Setelah melalui proses pemeriksaan, tes lab, sampai dilakukan satu pemeriksaan diteropong ke dalam bagian dalam tubuh. Kemudian dia mendiagnosa satu sakit tertentu, di mana di bagian usus ada yang luka. Ini terjadi karena dulu terakhir saya di seminari, saya sedang suka makan cabai. Ya. Semua lagi demam makan cabai. Cabai yang sangat enak sekali, sehingga selalu makan sepanjang semester tersebut. Dan itu ternyata terlalu panas, terlalu pedas, dan melukai akan bagian usus. Saya bertanya, ini sakit apa dan sebagainya. Saya sangat terharu ketika suatu saat dia itu memberi saya fotokopi tentang penyakit yang dia diagnosa, yaitu adanya luka di bagian usus dengan istilah medis yang saya baca. Memang tidak semua saya mengerti, tetapi intinya kira-kira memahami. Saya begitu berkesan karena dokter muda ini lulusan Jerman, istrinya lulusan Perancis, tidak menunjukkan satu sikap menghina orang pasien itu tidak paham. Dia treat me very well, dia menyatakan satu sikap seorang dokter yang baik, sehingga itu sangat berkesan. Selama berapa waktu saya makan obat tersebut, kemudian makin lama makin baik, makin lama makin baik. Walaupun sering kali muncul datang, tapi melalui perawatan, sekarang saya sangat lumayan sehat. Pernah saya merasa khawatir apakah di usus saya akan terjadi suatu masalah. Saya pernah periksa dan dilakukan semacam teropong, lakukan alat untuk dimasukkan, dan ternyata ususnya tidak ada kayak seperti benjolan atau seperti problem-problem, dan cukup bersih. Saya melihat ini sebagai satu syukur kepada Tuhan. Sehingga saya sangat menghargai dokter tersebut. Akan terus saya ingat, dokter itu dipakai Tuhan untuk memberkati kesehatan saya. Saudara, tapi jikalau saya membandingkan di dalam satu syukur mengingat dokter tersebut, saya mengingat ada satu tabib yang lain. Ada seorang dokter yang lebih agung, seorang dokter yang adalah maha dokter, yang atas satu penyakit yang lebih gawat dalam diri saya, yaitu dosa. Dokter itu datang di dalam satu pengorbanan diri, dia menyembuhkan saya. Saudara, ketika membanding-banding, ketakjuban luar biasa kepada dokter yang teragung itu. Karena dokter yang pertama, dia merawat saya sangat appreciate. Saya sangat bersyukur. Kalau saya bisa ketemu dia, saya akan menyatakan satu rasa syukur, penghargaan saya kepada dia, supaya dia tahu jasanya sangat besar. Saya sangat menghargai. Tapi dibandingkan dengan dokter yang lain, yang satu-satunya ini saudara, maka dokter yang pertama menjadi tidak terlalu jauh bedanya. Dokter yang pertama tidak memberi saya uang, tidak memberi saya pengorbanan. Dia memberikan ilmunya, dia memberikan satu pengabdian kepada saya. Dan dia mungkin tetap menjadi seorang dokter yang mendapat banyak uang dari pasien-pasien. Tetapi dokter yang kedua, dia memberikan hartanya, dia memberikan darahnya, dia memberikan cintanya, dia menebus saya, menyelamatkan saya. Dan dia selalu bersama-sama dengan saya, tidak pernah meninggalkan saya, bahkan menjadi kekasih saya.
Dan untuk menyelamatkan saya, dia rela meninggalkan kemuliaan surgawi. Dia datang menderita, dia datang memberikan apa yang terbaik dari dirinya. Betapa besar cintanya, betapa besar anugerahnya. Dia tahu bahkan semua cacat celah, semua kekotoran dalam diri saya yang rusak, yang penuh dengan ketidakbenaran. Tetapi dia menjadikan saya baru, menjadikan saya utuh, menjadi saya akan kembali kepada apa yang menjadi rencana Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa besar cinta Tuhan kepada saya dan juga kepada Anda semua. Saudara, Tuhan mau datang menyelamatkan kita. Ini bukan suatu pengorbanan biasa, tapi suatu perendahan diri, pengorbanan diri, sesuatu pemberian cinta yang menimbulkan kesulitan bagi dirinya. Saudara, saat ini di India yang selalu membuat saya prihatin dan selalu ingin mendoakan. Karena ada orang-orang yang sangat susah. Peningkatan, penularan, kematian yang bertambah, yang begitu banyak. Ya, itu sangat memprihatinkan. Orang ketakutan, orang kengerian, dokter, tenaga perawat rumah sakit tidak memadai. Keluarga ada di tengah-tengah tempat hospital untuk menolong, dan sebagian di dalam history pun melihat anggota keluarga mereka, ayah mereka, anak mereka meninggal. Sangat menyedihkan sekali. Jikalau ada orang, ada dokter yang bisa merawat, bisa menyembuhkan, ada obat, maka itu memberi pengharapan. Saudara, ada banyak dokter yang sangat baik merawat orang-orang yang kena COVID, dan mereka sebagian itu kena COVID, ada yang bahkan meninggal. Saudara, jikalau misalnya Anda adalah dokter yang sangat ahli dan ada kemudian menemukan obat dan bisa menolong, maukah engkau pergi ke India untuk boleh menolong mereka? Mungkin tidak semua orang siap, karena pergi ke tempat demikian seringkali kemungkinan akan tertular. Maka kita lihat sekarang betapa banyak dokter-dokter itu sangat mengagumkan, membuat kita menghormati. Banyak yang jadi korban, banyak yang meninggal. Orang-orang yang masih muda ataupun sudah sangat senior dan orang-orang penting. Dan mereka demi melayani orang lain, mereka kena. Tapi kalau kita, siapkah kalau kita pergi ke India, pergi ke tempat-tempat yang sulit, yang sangat berbahaya, orang-orang menderita, untuk menolong mereka, mengobati mereka. Yang kemungkinan kita pun akan terkena masalah. Inilah yang Tuhan lakukan. Dia datang dari surga mengobati satu penyakit yang begitu dahsyat. Waktu dia datang, dia dilawan. Begitu lahir sudah mau dikejar sama Herodes. Sepanjang hidupnya dilawan, dimusuhi, ditolak. Setelah dia mati sebagai seorang yang difitnah, yang dihujat, seorang yang dilecehkan, dan bahkan sampai sekarang berapa banyak orang yang terus menghina-hina-hina. Tetapi dia tetap mengasihi dan memenangkan jiwa kita, hati kita. Dia datang sebagai terang pewahyuan. Dalam hati kita yang gelap, hati kita yang jahat, hati yang kita memberontak, dia datang membawa kebenaran, membawa anugerah, membawa penebusan. Dengan suatu pengorbanan, hidupnya diberikan supaya kita beroleh hidup. Dia memberikan zoe, hidup kekal, kualitas hidup yang memberi kita bahagia. Dia enggak memberikan bagi kita hidup yang panjang dalam penderitaan dosa dan perkelahian, pertikaian, dan suatu kengerian hidup yang penuh dengan tidak bermakna dan penuh menyakitkan. Ini bukanlah hidup yang panjang yang kekal itu, tapi adalah penderitaan yang tidak berkesudahan. Dia memberikan bagi kita suatu hidup bahagia, hidup dengan kualitas yang baik, penuh dengan kualitas sejahtera, kebenaran, kasih karunia, sukacita untuk bersama dengan Allah dan semua orang kudus dalam satu sukacita. Zoe, hidup baik, hidup kekal, hidup dengan kualitas terbaik itu diberikan kepada kita. Inilah anugerah Tuhan Yesus yang begitu tak terbatas. Dia memberikan dirinya sebagai obat untuk mengobati satu penyakit yang lebih gawat daripada COVID, dari semua penyakit yang pernah muncul dan akan pernah muncul lagi. Itulah dosa. Dan saudara, untuk menolong kita, dia tidak mengirim bantuan. Dia tidak seperti negara-negara yang memberi bantuan uang. Yang mungkin bantuan yang sangat mengharukan, tetapi adalah sedikit. Dia tidak mengirimkan tenaga ahli untuk membantu. Tapi dia datang secara personal. Dia sendiri datang. Dia membawa hidupnya, membawa dirinya
dia melawat, dia menjamah, dia merangkul, dia memeluk, dia mencurahkan darahnya untuk membawa kita kembali kepada Allah. Hati kita yang degil, hati kita yang keras, dosa yang menjerat kita, yang lebih keras hati kita daripada intan, dia lembutkan dengan darahnya, dengan cintanya untuk menebus kita. Saudara, terakhir saya banyak melihat atau menyaksikan kesaksian-kesaksian pertobatan. Dan termasuk adalah pertobatan banyak orang Yahudi. Orang-orang yang banyak terpelajar, orang penting, kemudian mereka berjumpa dengan Mesias. Banyak hal yang membuat saya makin ngeh tentang pergumulan Alkitab, pergumulan Paulus, pergumulan bagaimana kesulitan orang Yahudi di dalam menerima Mesaya. Saudara, ada orang yang belajar tentang agamanya. Dan dia belajar tentang hukum-hukum. Tapi satu hal, dia menyadari dia beragama, ada hukum dia pelajari. Tetapi walaupun semua baik, dia tidak memiliki sesuatu relasi personal. Allah itu tidak terasa dekat. Dan kemudian dia merasakan kekeringan. Hidup manusia dalam dunia selalu ada problem. Dan problem itu pasti semua orang alami. Karena kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh sebagai satu fakta. Ada masalah yang entah kapanpun pasti akan datang dalam kehidupan kita. Ketika masalah itu datang, maka kekuatan pondasi, kalau kita tidak punya Tuhan, tidak punya anugerah, di situ kita akan goncang. Maka dia pun mengalami kekeringan. Dia mengalami satu kekosongan. Dia menjerit, dia merasakan sesuatu beban yang berat. Dan ada begitu banyak orang yang saya saksikan dengan berbeda-beda pergumulan mereka. Mereka memiliki satu kesamaan. Mereka merintih untuk mendapatkan jawaban yang tidak mereka temukan. Di dalam seluruh usaha beragama apapun, dari agama manapun. Sampai satu saat mereka mengalami perjumpaan dengan the personal God. Allah yang datang di dalam diri Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi kemudian mengalami perjumpaan dengan Yesua, ya, sang juru selamat, ya, Mesaya, ya, yang mulanya mereka pikir ini Kristen, ya Yesus, mereka tolak, itu musuh, karena pernah ada terjadi antisemitis, anti Yahudi, dan mereka itu anggap orang Kristen itu adalah musuh yang pernah menjahati. Tapi ternyata semua itu ada di dalam Alkitab mereka. Yesaya pasal 52. Kok ini bicara Yesus, ternyata ada Alkitab mereka. Mazmur 22, Mazmur pasal 2, Mika pasal 5. Ini semua, ini bukan tentang orang Kristen. Ini ada di dalam Alkitab mereka sendiri. Maka kemudian mereka bergumul. Yang mereka menghadapi satu fakta. Ini adalah untuk mereka. Lalu Tuhan menjumpai mereka. Dalam satu perjumpaan pribadi. Waktu mengalami kesulitan. Sebagian mengalami menantang, menguji. Benarkah mereka mencari kebenaran. Tuhan datang sebagai Allah yang hidup. Yesua yang hidup. Yang pernah mati dan bangkit. Lalu menyentuh, menjamah hidup mereka. Dan mereka mengalami satu sukacita. Yang pernah mau bunuh diri. Yang sudah hancur-hancuran. Yang sudah mau bercerai. Kemudian hidup mereka dipulihkan. Karena Yesua, Juru Selamat itu, Mesaya yang dijanjikan, yang hidup itu, menjamah, menolong, memulihkan mereka. Dan memberi mereka satu hidup yang ada peace, ada satu damai, ada hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Saudara, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Kristus. Allah yang datang ke dalam dunia. Firman yang kekal. Anak Allah, pribadi kedua Allah Tritunggal. Datang, tinggalkan surga ke dalam dunia. Dia mencari kita. Lalu kemudian dia relakan dirinya untuk menjemput kita dalam lumpur dosa. Mengangkat kita dalam kemuliaan. Ada momen dalam sejarah dia datang sebagai sama dengan kita. Pencipta menghampiri ciptaan. Yang tak terbatas menjadi sama dengan yang terbatas. Yang tidak bisa mati, bisa mengalami kematian. Betapa besar cinta Tuhan sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Saudara, inilah yang terus mau dibawa kepada kita. Dari pertama Rasul Yohanes mau kita jelas.
Siapakah Yesus Kristus? Dia tarik kita kembali kepada kekekalan. Dialah firman. Dialah yang bersama dengan Allah. Dialah Allah. Dialah pencipta. Dialah hidup. Dialah sumber segala sesuatu. Dan waktu kita dibawa kepada Palestina, seorang rabi Yahudi yang berjalan mengajar dan melakukan seluruh karyanya, kita harus tahu ini bukan orang biasa. Tetapi satu pribadi agung yang merelakan diri, yang mengalami satu perendahan diri untuk keselamatan seluruh umat manusia. Yesus sangat menakjubkan. Menjadi seorang Kristen akan penuh dengan rasa takjub. Karena kita akan melihat satu kisah karya pribadi yang begitu luar biasa. Penuh cinta, penuh kasih, penuh kuasa. Datang untuk menjamah, menolong kita. Manusia dunia yang bersedih, bersusah, yang penuh dengan problem yang tidak dapat diselesaikan. Pertikaian antar negara, problem di dalam keluarga dan masyarakat, dalam pergumulan pribadi. Ada jawabannya di dalam Yesua. Di dalam Yesus yang adalah Allah yang datang untuk menyelamatkan kita. Maka saudara, kalau kita membaca firman, kita tidak boleh membaca dalam keraguan, di dalam kebosanan. Merasa semuanya itu dull, tumpul, kosong, bosan. Tapi adalah penuh dengan cinta, kuasa, anugerah, keajaiban yang menyentuh dan membuat hidup kita penuh sukacita dan sorak-sorai, kegembiraan. Dan hidup Kristen merupakan satu perayaan sukacita, anugerah, kebaikan yang Tuhan mendorong kita mencarinya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia telah ada di dalam dunia. Dia datang kepada dunia yang dia ciptakan. Luar biasa karya Tuhan yang menakjubkan. Lalu ada yang ke B. 10B dan 11B. Kita melihat satu kontras. Bagaimana respon manusia? Respon manusia ternyata tidak selalu positif. Walaupun itu baik bagi diri manusia, manusia tidak selalu merespon dengan positif. Yaitu apa saudara? Yaitu bahwa manusia dunia tidak mengenalnya dan tidak menerimanya. Saudara, jika Anda sakit, Anda diberi obat, Anda mau nggak terima? Pasti mau. Bahkan obat yang belum konklusif, belum ada jaminan kepastian pun, kadang kita harus coba-coba. Kadang dokter mengatakan, aku nggak bisa memberikan jaminan. Ini 50-50 ya, you banyak doa aja. Mau nggak? Operasi, uang, semua, tanda tangan. Aku nggak menjamin. You mau nggak? Sebagian kita kadang mau. Vaksin belum konklusif, tapi demi sesuatu hal harap bisa memberikan efikasi, kegunaan. Kita jalankan. Doa supaya tidak ada dampak-dampak. Karena semua vaksin seringkali ada dampak-dampaknya. Harap bukan hal-hal yang membahayakan. Untuk pengobatan kita mau, karena tidak mau menderita. Manusia kalau dalam kondisi susah ada pertolongan, dia mau menerima. Hampir pasti. Hampir pasti. Tapi ketika keselamatan datang, Kristus datang, Juru Selamat datang, orang terima enggak? Mereka dunia tidak mau kenal dia. Mereka menolaknya, tidak mau menerimanya. Itulah sebabnya Tuhan mengecam sikap bodoh dan jahat dalam diri manusia. Itu walaupun Tuhan mengulurkan tangan untuk merangkul, manusia menjauh dan menolak Tuhan. Sehingga membuat hidup manusia menjadi hancur dan rusak. Yesaya 65 ayat 2 dan 3. Sepanjang hari aku mengulurkan tanganku kepada satu suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Satu suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku dengan mempersembahkan korban segala berhala dan macam-macam. Demikian juga Yeremia 7 ayat 25 dan 26. Di sana juga firman Tuhan yang sama dikatakan, sejak kamu punya nenek moyang keluar dari Mesir, aku terus utus hamba-hambaku, para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku, tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Apa yang kita pelajari di sini? Di dalam diri manusia ada sesuatu yang sangat ironi. Yaitu ada satu sifat mengerikan dalam diri manusia. Bukan di luar.
Yaitu bahwa dalam diri manusia ada satu dorongan, satu kekuatan, satu prinsip untuk menolak yang baik, yang berguna bagi diri mereka. Dan inilah suatu kontradiksi. Manusia itu refleksnya kalau ada yang menyakitkan, dia tuh hindar, refleks. Kalau ada yang bahaya, dia menghindar. Kalau ada yang baik, dia tuh mendekati. Pemberian Tuhan yang terbaik, yang paling mulia, paling memberkati, mestinya orang mau terima. Tetapi ketika itu diberikan, uluran tangan cinta, keselamatan Tuhan ditawarkan, tidak selalu respon manusia itu baik. Karena itu kita dibawa kepada satu pengertian yang mengagetkan. Yang khususnya diajarkan, dibukakan dalam teologi reform yang ada di dalam Alkitab. Di dalam diri manusia ada suatu hukum yang bekerja, yang sangat merusak diri. Ada suatu prinsip jahat, ada suatu kuasa yang merusak, yang membunuh diri kita. Dan kita harus waspada dengan hal itu. Manusia sangat pintar untuk membuat dirinya bodoh. Manusia sangat pintar untuk membuat dirinya celaka. Ada satu istilah yang sangat buruk sekali yang menggambarkan kondisi manusia. Amor mortem, cinta mati. Cinta yang buruk, cinta apa yang tidak baik. Manusia yang terdorong, yang diberikan suatu dorongan alamiah untuk mencari apa yang baik. Yang tidak suka untuk apa yang buruk. Dia akan menghindar, berontak untuk bisa lega, sukacita. Otomatis orang akan kejar secara refleks semua apa yang baik. Tetapi dalam fakta yang ironi, apa yang baik justru seringkali manusia tolak. Manusia melawan Allah yang memberi keselamatan. Manusia menolak juru selamat sejati yang Tuhan berikan. Manusia mencari akan berhala-berhala dan perbuatan-perbuatan yang akan menghancurkan diri mereka. Manusia begitu berani melawan Tuhan, tapi kepada hantu ketakutan. Manusia begitu melawan juru selamat, padahal merendahkan diri di depan orang-orang pintar yang goblok-goblok. Yang akan merusak, menjerat, menipu mereka punya harta benda yang tidak menyelamatkan. Manusia adalah semacam banyolan, satu ironi yang sangat mengerikan. Lalu sebabnya dikatakan bahwa manusia itu gelap, hatinya gelap, bodoh. Bahkan orang yang matanya buta lebih bisa melihat daripada yang kelihatan mata bola, bisa melihat jelas. Tetapi hati mereka penuh dengan kegelapan, menjadi jahat. Jahat kepada diri sendiri, jahat kepada sesama, jahat kepada Allah, menghancurkan dunia untuk menimpakan segala laknat bagi dirinya sendiri. Kalau bukan Allah mencintai kita, celakalah kita. Tidak ada filsafat, tidak ada agama yang bisa menolong kita dari problem ini. Kita bersyukur Allah begitu mengasihi kita yang tidak layak dikasihi. Inilah anugerah. Kita sangat tidak patut. Kita pantasnya masuk neraka, kita melawan, kita membenci Allah, membenci diri. Kita bahkan tidak mengasihi diri kok. Kita tidak mencari apa yang baik untuk diri kita kok. Kita adalah orang yang maunya cuma senang dan menghancurkan diri. Tetapi Allah mengasihi kita lebih daripada kita mengerti, lebih dari kita mengasihi diri kita sendiri. Dia memberikan anaknya yang begitu berharga, yang kita tidak akan lakukan. Mana dari kita yang punya anak, kita korbankan untuk menolong musuh? Mana ada? Tidak ada itu. Itu tidak alamiah. Ini ilahi. Ini yang dilakukan Tuhan bagi kita. Luar biasa cinta Tuhan. Kita bersyukur di dalam karunia Allah, cinta yang begitu besar, yang dihadapi dengan paradoks atau ironi, respon manusia yang begitu buruk. Kita bersyukur ada kabar baik. Ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa atau hak supaya menjadi anak-anak Allah. Itu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang menerimanya, mereka yang percaya dalam nama Yesus, mereka diberikan exousia, diberikan right, diberikan power, diberikan privilege untuk menjadi anak-anak Allah. Kita bersyukur semualah anugerah. Keselamatanlah anugerah. Karena kalau kita yang total depravity, responnya lah kita tuh jahat, berdosa, selalu berdosa. Tapi dengan anugerahnya,
Dia datang menjangkau kita. Dia memberikan darahnya mati bagi kita. Bahkan dia dengan Roh Kudusnya menyadarkan kita, menerangi kita. Supaya kita boleh sadar akan kondisi ketidakberdayaan, keputusasaan, kerusakan kita. Lalu melihat cintanya begitu besar, kebaikannya, keselamatan yang begitu agung. Dan kita melihat kemutlakan Allah dan kehancuran kita. Dan kita bisa sadar. Lalu kemudian dia menolong kita untuk melihat tidak patut, tidak boleh aku terus menolak juru selamat, keselamatan yang diberikan Tuhan. Bukankah manusia mau hidup? Bukankah manusia mau bahagia? Kenapa aku terus melawan diri, melawan Tuhan? Sekarang Tuhan memberikan anugerahnya. Sehingga orang-orang yang memberontak, orang-orang terus jahat, satu saat akan dibukakan. Melihat kebenaran, melihat anugerah, di dalam Yesuslah ada kuasa keselamatan. Dan inilah jalan orang-orang yang kemudian bersaksi. Dari agama Yahudi, agama yang penuh kekerasan seperti di suatu wilayah penuh dengan kebencian pada kekristenan. Kemudian mereka menjadi sadar, mereka kemudian melihat keselamatan di dalam Yesus Kristus sebagai jalan yang Tuhan berikan untuk menyelamatkan manusia yang dalam agama ibadah mereka yang penuh sia-sia tidak memperoleh keselamatan. Mereka menemukan pergumulan dosa mereka, mendapat jawaban dalam Yesus. Mereka menemukan makna hidup, hati mereka yang kosong menderita, hidup mereka yang kacau, dipulihkan, dijadikan utuh, dan dijadikan ada berkemenangan. Mereka mendapatkan suatu kebahagiaan, sukacita, dan mereka menemukan Yesus merupakan harta yang teragung, keselamatan telah diberikan pada mereka, dan sekarang mereka menaklukkan diri. Dan Yesus menjadi begitu berharga bagi mereka. Inilah arti menerima, inilah arti percaya. Mereka telah ditaklukkan oleh kebenaran. Mereka tidak bisa terus melawan. Dan mereka takluk, mereka berserah. Mereka itu menyerahkan diri. Dan mereka melihat kemutlakan, kedaulatan daripada Allah dalam Yesus. Keselamatan yang mereka inginkan, kehidupan yang mereka inginkan yang sebenarnya ada dalam diri manusia. Tapi dalam kebutuhan manusia justru mencari dan berjalan menuju kebinasaan. Tapi aslinya manusia itu mau selamat. Sekarang terbuka dan dia melihat semuanya dalam Yesus. Dia malu, dia menyesal. Lalu kemudian dia menaklukkan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka disitulah dia dengan respon demikian. Dikatakan firman, diberikan exousia, the power, the right, the privilege to be the tekna, anak-anak Allah. Saudara, hanya ada satu anak tunggal Bapa. Yesus adalah the eternal Son of God. Yang dari kekal sampai kekal relasi Allah Tritunggal. Dia satu-satunya yang tidak dicipta dari kekekalan, dari sananya, dari kekekalan. Dialah satu-satunya yang sudah ada bersama dengan Bapa. Tetapi bagi kita diberikan anugerah. Kita yang adalah musuh Tuhan, ciptaan yang tidak layak, yang berdosa, kemudian diangkat, diadopsi menjadi anak. Saudara, di dalam tradisi Romawi, orang-orang yang mengangkat anak dilakukanlah satu upacara. Pelepasan daripada relasi sebelumnya, lalu pengikatan relasi baru, lalu kemudian dia memiliki seluruh privilege sebagai pewaris, penerus daripada orang tua baru. Termasuk ada di dalam kisah Ben-Hur yang merupakan semacam tradisi yang sering ada di dalam tradisi orang Romawi. Ben-Hur dalam kisah epik yang juga difilmkan, yang dulunya adalah pemenang hadiah Oscar terbanyak 11, yang kemudian juga menjadi sama dengan satu film lain. Satu film yang sangat bagus, penuh makna. Ben-Hur, orang Yahudi, satu saat di tengah perang di tengah laut, menyelamatkan seorang jenderal yang kapalnya karam, tapi ternyata justru yang jadi menang. Lalu kemudian diangkat menjadi anak, diangkat jadi pewaris, dan memiliki kedudukan baru yang absah. Maka dia memiliki seluruh hak dan otoritas mewarisi akan apa yang menjadi harta daripada jenderal tersebut. Saudara yang dikasih Tuhan, kita adalah orang-orang durhaka. Tapi melalui iman dalam Yesus, kita diberikan satu hak privilege menjadi anak-anak Allah. Dan ini tidak ada di dalam agama manapun.
sebagai karunia yang luar biasa. Saudara, apa beda anak dengan hamba? Apa beda seorang yang anak dengan seorang yang bukan anak? Saya sering bercerita tentang pengalaman waktu saya bekerja. Saya tinggal di rumah bos, kadang mendapat perlakuan sangat baik. Bukan kadang sangat baik, tapi mendapat satu relasi yang baik, masih sangat kenal, dan kalau ketemu masih sangat baik. Saya ingat bagaimana ada kalanya istri bos itu bosen nanya suami mau makan apa, dia nanyanya kepada anak buah. Ya, anak buah mau makan apa hari ini? Kok saya yang menentukan menu? Ya, jangan GR. Dia bukan minta saya yang nentuin menu untuk dia layani. Dia minta pendapat saya ketika dia pusing. Kalau nanya suami, biasanya dijawab terserah. Tapi kalau nggak cocok biasanya ngomel. Jadi paling enak nanya saya. Ya, jadi jangan GR. Ya, tapi ini satu hal luar biasa. Saya makan apa yang mereka makan. Saya punya kunci rumah. Saya bisa bebas. Ada waktunya saya ikut satu acara tahun baru dari satu kampus Crusade internasional. Lalu ada Bill Bright, pendiri kampus Crusade Indonesia itu LPMI. Lalu malam-malam jam 1 jam 2 saya pulang, saya punya kunci, saya buka, saya masuk, bebas, tidak ada satu masalah. Tapi satu hal, saya ingat, satu hari kunci ini akan saya kembalikan, dan this is not my house. Satu saat ketika saya main dengan anak-anak, kejar-kejaran, mereka kejar saya kemanapun mereka bisa kejar. Tapi waktu saya kejar mereka, ada satu tempat yang aku tidak bisa kejar mereka. Mereka masuk ke dalam kamar papa mamanya. Aku nggak berani masuk. Itu private, bos punya private room. Aku di luar langsung berfilosofi. Ada batasan perbedaan. Mereka anak, saya bukan. Satu saat aku tidak lagi kerja, aku akan pergi. Kunci tak kembalikan, dan saya adalah seorang pegawai. Tapi kita dalam Yesus Kristus, kitalah anak. Kita diberikan hak, diberikan kuasa, kita diberikan privilege menjadi anak-anak Allah. Siapa yang seperti kita yang boleh memanggil Allah sebagai Bapa? Bapa kami. Saudara, sebagian orang datang pada Allah mereka penuh khawatir, penuh takut, penuh sesaji, penuh dengan kekhawatiran, takut kalau mereka itu dimurkai. Sebagian berhala-berhala atau dewa-dewa orang itu penuh dengan wajah yang menakutkan, untuk menimbulkan rasa ngeri, rasa gentar supaya mereka takluk. Saudara, inilah aspek daripada agama. Kita ada diajarkan tentang takut akan Tuhan. Tapi satu yang menonjol dalam iman Kristen adalah di dalam Yesus Kristus kita diterima menjadi anak. Tabir bait Allah itu telah terbelah. Melalui Yesus Kristus yang menembus kita, kita boleh masuk ke hadapan Allah dengan hati nurani yang telah dimurnikan. Dan kita boleh memanggil dia sebagai Bapa. Bapa kami yang di surga. Kita mengalami satu kasih, kebaikan, rangkulan Tuhan. Yang saya mau katakan, sebagian orang dalam agama-agama mereka yang saya dengar kesaksian mereka. Mereka dalam kengerian, ketakutan untuk hidup keselamatan mencari. Mereka menemukan di dalam kitab mereka aturan-aturan. Lalu semacam ancaman. You kalau tidak melakukan semuanya ini, hanya satu jalanmu. Hell, neraka. Tambah ketakutan. Dia berdoa dan merasa putus asa. Dia merasa doom. Dia merasa terlaknat, dia merasa buntu, tidak ada harapan. Saudara, kadang di dalam kelompok-kelompok tertentu, mereka itu dalam kebuntuan, Tuhan memberi mereka banyak pengalaman ajaib. Bukan melalui orang lain, tiba-tiba mereka melihat Yesus. Tiba-tiba mereka melihat salib. Tiba-tiba mereka melihat bayangan terang. Lalu dia berdoa, aku tidak kenal engkau Yesus. Aku aja tidak tahu engkau ada atau tidak menurut apa yang dia pahami. Tapi aku doa, kalau engkau memang ada, engkau tolong saya, maka aku akan consider baik-baik untuk mempercayai engkau. Di tengah keputusasaan, dia mengalami Tuhan yang hidup, yang menjamah, menolong dia, dan setelah itu hidupnya diubahkan. Dan dia mengalami satu makna, dan dia meninggalkan agamanya dan ikut Tuhan dengan penuh resiko. Tapi dia tidak bisa untuk meninggalkan iman Kristen yang baru dia temukan, karena disitulah satu kehidupan yang dia tidak temukan sebelumnya. Saudara, inilah anugerah Tuhan yang luar biasa. Bagi manusia berdosa, hancur di dalam diri kita ada suatu kehancuran prinsip
kuasa jahat, kuasa destruktif yang melawan diri, bom atom dalam diri kita, ya, yang menghancurkan kita, yang tidak bisa membuat kita tertolong melalui filsafat agama, semua disiplin, semua itu kosong. Tetapi kita menemukan Yesus, anak Allah, Allah sendiri datang. Walaupun kita begitu jahat, kita melawan, kita merontak, kita mencakar dia, kita menghancurkan dia, kita menyalibkan dia, dia tetap memeluk kita, memberikan darahnya, kasihnya, sampai kita ditaklukkan, hati kita dihancurkan, hati kita dilembutkan. Dan kita mengatakan, I love you Lord Jesus. Thank you for your love. Thank you for your salvation. Terima kasih untuk penebusanmu. Dan sekarang aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kita bersyukur saudara. Dan kita akan melihat pada ayat yang 13. Inilah orang-orang yang diperanakan bukan secara jasmani, tapi secara rohani. Kuasa Roh Kudus bekerja, lahir baru. Dan kita diberikan suatu pembaruan yang tiba-tiba suatu saat, kok kita bisa percaya, kita bisa berubah, kita bisa ditolong. Karena Tuhan bekerja dari dalam. Sehingga kita bisa merespon, kita bisa percaya, kita boleh mengaku, kita boleh bertekad, kita boleh berjuang untuk ikut Tuhan. Karena apa? Karena kita telah diterangi, kita telah diberi anugerah, kita diberikan lahir baru. Allah Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Dan kita menjadi orang bijaksana, memilih hidup, memilih yang benar, memilih untuk berpaut pada Yesus Kristus dan beroleh hidup yang kekal, diberikan privilege. Orang Kristen menjadi orang yang paling bahagia, paling limpah, paling sukacita. Dan inilah pengalaman sebagian orang membandingkan. Kok kelompok orang ini yang percaya Yesua, ini ada satu peace, damai, yang sebagian dalam rumah mereka, dalam kalangan-kalangan tertentu, wilayah-wilayah tertentu, penuh dengan pukulan. Melihat mama mereka dipukul, anak umur 3-5 tahun, itu dimaki secara tidak pantas. Penuh dengan kekerasan. Tapi dalam keluarga Kristen yang sungguh-sungguh, harap kita adalah orang Kristen yang sungguh-sungguhnya tidak jadi batu sandungan. Mereka melihat kehadiran Kristus, keselamatan itu nyata. Dan itu adalah anugerah yang terbesar bagi mereka. Kita akan membaca lalu menutup ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Satu ayat yang begitu indah, inkarnasi, pemberian anugerah. Dan kita melihat kemuliaan, keselamatan, kasih, kebenaran yang menyelamatkan, yang memberi kita hidup yang berkelimpahan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, betapa ajaibnya firman-Mu yang merujuk, membawa kami untuk memandang pada wajah Kristus, Allah yang inkarnasi, Allah Tritunggal yang tersembunyi, sekarang telah menjadi nyata. Di dalam kehadiran Yesus dalam dunia, melalui melihat Yesus kami dapat mengenal Allah. Melalui Yesus kami mengalami anugerah Allah. Melalui penebusan Yesus kami diperbarui, diampuni dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Tidak ada hadiah, tidak ada berkat lebih besar daripada pemberian anugerah keselamatan ini. Yang hanya kami bisa peroleh dalam Yesus Kristus, Allah yang inkarnasi. Yang walaupun manusia begitu jahat, penuh dengan pemberontakan, tapi betapa ajaib, betapa menakjubkan. Engkau merangkul kami. Bahkan ketika kami menyayat Engkau, Engkau membuat Engkau menjadi penuh dengan bilur, penuh dengan luka. Tapi dengan luka yang kami akibatkan pada dirimu, justru Engkau menyembuhkan kami. Bagaimana kami tidak cinta Engkau? Bagaimana kami tidak mau mengabdi pada Engkau? Karena tidak ada kasih yang lebih besar, tidak ada anugerah lebih besar daripada yang kami temukan dalam satu-satunya juru selamat, Allah yang jadi inkarnasi jadi manusia, menjadi juru selamat kami. Tolong kami Tuhan, firman-Mu bukan hanya untuk kami sampai di telinga kami, tetapi masuk ke dalam hati kami, menyentuh hidup kami, mengubah hidup kami, untuk menghasilkan suatu hidup yang diubahkan, penuh dengan hidup baru, hidup yang mulia, hidup yang penuh anugerah, untuk kemuliaan Allah Tritunggal. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Semua mengatakan
Amin. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Mari jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita akan sama-sama mengumpulkan persembahan bagi pekerjaan Tuhan, sambil kita akan menaikkan pujian lagu yang keempat. Hidup bagi Yesus, living for Jesus. Hidup bagi Yesus, hidup yang benar, tinggalkan dunia dan hidup semar, serahkan semuanya, kelak hati gemar. Jalan inilah beri berkat besar. Oh Yesus mukalisku, ku serahkan diriku, karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu. Ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Hidup bagi Yesus penggantiku, siksa ditanggungnya di Kalvari. Kasih-Nya menarikku merindu, ku ikut Tuhan berserah diri. Oh Yesus mukalisku, ku serahkan diriku, karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu. Ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Hidup bagi Yesus di ladangnya, beritakan Injil, kabarkan selamat. Cari akan orang yang belum dengar, domba terhilang hantar padanya. Oh Yesus mukalisku, ku serahkan diriku, karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu. Ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Kita akan berdoa bagi persembahan. Mari kita akan bersama-sama berdoa bagi persembahan. Saudara David akan memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Puji syukur bagimu Tuhan, sekali lagi karena masih memberi kami kesempatan untuk boleh memberikan persembahan pada hari ini. Tuhan, kiranya Kau berkenan akan persembahan kami, dan kiranya Kau berikan bijaksana dalam pengelolaan persembahan ini. Puji syukur bagimu Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan menyimak sejumlah pengumuman. Ibadah online tetap ada untuk orang-orang yang kesulitan untuk beribadah secara offline. Ibadah offline selalu kita lakukan. Dan mari jemaat, saya undang, saya himbau, saya dorong, saya ingatkan. Jangan malas, mari kita datang. Jikalau tidak ada suatu hambatan, mari kita
boleh bersama-sama beribadah dalam satu persekutuan fisik sebagai umat Allah, bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama belajar firman dan bersekutu saling menguatkan. Tuhan memberkati. Kita bersyukur untuk pelayanan KKR regional yang terus dijalankan, dan pada minggu yang baru saja lewat ini sejumlah murid yang telah dilayani, kita belum ada satu jumlah yang telah secara aktual telah dilayani. Mulanya ada sekitar 2 sampai 3.000 orang yang terdaftar oleh para koordinator sekolah untuk kita layani, dan berpuluh-puluh guru, pengajar, hamba Tuhan berkhotbah. Kita bersyukur untuk anak-anak yang telah dilayani yang sangat banyak. Kiranya firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tapi membuahkan iman, pertobatan, dan hidup yang diubahkan. Kita terus mendoakan bagi pelayanan KKR regional. Kita bersyukur untuk semua rekan yang boleh melayani di dalam seluruh pelayanan KKR regional ini. Kiranya nama Tuhan yang dimuliakan. Yang berikutnya saudara, kita diingatkan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei, pada hari Kamis ini kita akan ada satu ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, ada kisah-kisah kenaikan daripada pendiri agama. Tetapi kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan sesuatu yang unik, yang berbeda. Pada pagi hari kita akan ikuti ibadah relay di Andika. Kita lakukan secara offline, selain di rumah masing-masing ada, kita akan lakukan secara offline di dalam gereja, ikutin ibadah dari pusat. Lalu pada sore harinya di setiap cabang akan ada satu ibadah offline setempat. Kita akan sama-sama mendengarkan dan merenungkan dan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus pada jam 4 sore tanggal 13. Pagi jam 9 dan streaming dari pusat, sore jam 4 ibadah lokal di Andika. Yang berikutnya adalah ibadah-ibadah rutin yang dilakukan pada hari Rabu, Jumat, dan Sabtu. Hari Jumat kita kembali akan meneruskan satu seri kasih, setia, dan kebenaran dalam relasi sesama. Rabu lalu kita belajar relasi Daud dengan Mephiboset yang begitu indah. Kasih setia dilimpahkan. Ini merupakan satu hesed ilahi, satu hesed Yahweh, kasih setia Tuhan yang ditunjukkan dalam manusia, yang ditunjukkan oleh Daud kepada anak daripada sahabat, daripada saudara angkatnya, Yonatan. Sungguh menggugah. Pada minggu atau Rabu ini kita akan mempelajari bagaimana relasi kasih setia itu akan diuji dalam satu kesulitan dan satu kondisi adanya konflik yang pernah terjadi antara Mephiboset lalu dengan Daud. Yang berikutnya adalah di pemuda akan membahas tema to be the winning youth. Pemuda yang berkemenangan membahas tema win your mundane daily struggles. Ya, menangkanlah hidup pergumulan hari-harimu yang kadang penuh dengan pergumulan, penuh kesusahan, kebosanan. Kiranya kita menjadi pemenang, menghidupi hidup kita dengan berkemenangan. Akan dibawakan oleh Bapak Gamaliel Wane. Lalu di dalam persekutuan remaja, Bu Eni akan membawakan tema How do we share the gospel? Bagaimana kita membagikan, men-sharingkan Injil Kristus kepada orang yang membutuhkan. Inilah sejumlah pengumuman yang kiranya Tuhan boleh terus memimpin hidup kita. Saudara, saya ingin bersama-sama mengajak kita secara prihatin mendoakan bagi masalah pandemik, bagi India, bagi dunia, bagi tempat-tempat yang mungkin jumlah penularan mulai meningkat, dan bagi kondisi adanya lebaran yang dimana sebagian orang walaupun dilarang sudah pulang kampung. Kiranya Tuhan tolong, saya undang bangkit berdiri, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berbelas kasihanlah kepada kami manusia. Saat kami diizinkan mengalami pandemi COVID-19, sebagian orang anggap itu hoax,
Sebagian orang menganggap itu cuma omong kosong, itu tidak real, itu hanyalah propaganda. Ini hanya kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Tapi ada sebagian orang mengalami satu kondisi seperti neraka. Ada orang-orang yang telah kehilangan anggota keluarga, melihat anggota keluarga mereka yang terkena virus COVID-19 dan mengalami kesulitan bernafas dan sehingga mengalami kematian. Ada yang harus menjalani kondisi-kondisi yang begitu susah sekali. Dan saat ini terjadi di India. Setiap hari ada ratusan ribu orang yang mengalami penularan. Anggota keluarga yang sangat susah melihat orang tua ataupun anggota keluarga mereka tidak mendapatkan perawatan yang memadai karena rumah sakit kewalahan, tenaga medis kewalahan. Dan banyak anggota keluarga harus turut berbagian untuk merawat. Ya Tuhan, tolonglah. Di dalam kondisi demikian, dunia boleh menjadi prihatin, menjadi bertobat, menjadi merendahkan diri, dan tidak terus berbuat dosa. Kami melihat sebagian masih anggap enteng, masih penuh dengan tawaria. Kami tidak ingin hidup penuh dengan satu cemberut. Kami masih melihat anugerah Tuhan, kami masih bisa menikmati hidup. Tapi kami bersama-sama berprihatin bersama dengan seluruh dunia dengan adanya pandemik ini. Yang jikalau tidak tertangani dengan baik, maka akan menular kemana-mana. Sejumlah negara, jumlah peningkatan pasien yang masuk ke ICU makin banyak. Seperti di Malaysia, di sejumlah tempat di Thailand, ataupun di sejumlah tempat di Nepal dan di berbagai tempat. Kami berdoa Tuhan kiranya pemerintah sigap untuk menangani, menjaga, membatasi. Demikian juga masyarakat boleh diberikan kesadaran dan memberikan kepada aparat satu hikmat untuk boleh mengatur dan boleh membimbing sebagian anggota masyarakat yang sangat tidak peduli. Kami berdoa supaya Indonesia yang juga saat ini mengalami satu liburan lebaran, sebagian orang sudah pulang kampung dan mereka bisa saja akan ada yang mengakibatkan penularan kepada anggota keluarga, nanti akan menjadi satu tambahan masalah. Tuhan tolonglah kami di Indonesia. Tolong juga untuk dunia sedang mengusahakan obat, mengusahakan vaksin yang lebih memiliki khasiat. Tolong untuk seluruh usaha yang dilakukan, tolonglah untuk berbagai problem-problem secara geopolitik, negara-negara boleh bersatu padu untuk menjalankan suatu hidup yang saling menopang, menguatkan, untuk mencari damai sejahtera bersama, untuk boleh membawa kebaikan. Tuhan ampunilah dosa-dosa kami. Jadikanlah gerejamu sebagai bagian untuk mengatasi problem, bukan bagian problem. Tolonglah juga untuk problem adanya radikalisme, intoleransi, dan terorisme yang tetap menjadi satu potensi berbahaya di bumi Indonesia maupun di dunia. Tuhan kiranya boleh mencegah kondisi-kondisi yang menimbulkan banyak kepahitan dan kesulitan dan adanya kematian dan perperangan. Tuhan kiranya berbelas kasihan. Tolonglah Injil terus diberitakan. Tolonglah kami selalu mendekatkan diri pada Tuhan di masa-masa kondisi yang sulit pada zaman sekarang. Tolong kami tetap giat melayani Engkau. Tolong kami dalam kesulitan yang dialami karena usaha yang mengalami kesulitan. Kondisi kesehatan, pergumulan keluarga, pergumulan studi dan sebagainya. Pimpin kami, tolong kami. Baik pemerintah, baik gereja, baik setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dengan tetap berdiri, kita menaikkan pujian doksologi dan kita akan mengakhiri dengan doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Arahkanlah hatimu kepada Allah Tritunggal dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih yang kekal, yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang menyelamatkan kita, yang tak berkesudahan, yang terus memperbarui hidup kita. Kiranya Allah Roh Kudus yang telah melahirkan kita kembali, yang dengan penuh kesetiaan menyertai, menguatkan, mengurapi, membimbing kita, Allah Tritunggal selalu memberi kita kekuatan untuk menyatakan hidup yang berkemenangan, untuk memuliakan Allah Tritunggal di sepanjang hidup kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, ibadah selesai, Tuhan memberkati. Kita mungkin sebagian memasuki musim libur. Tuhan memberkati untuk masa libur kita, tetap waspada dan protokol COVID. Tuhan memelihara, memberkati. Amin.